Menjadi mahasiswa kedokteran memiliki tantangan tersendiri. Dunia kedokteran identik dengan kemampuan individual yang tinggi serta kemampuan kolaborasi yang krusial ketika sedang menghadapi pasien. Untuk menguasai materi dan skill yang begitu banyak, belajar menjadi suatu tahapan yang sangat penting. Kadang jika merasa terlalu banyak yang harus dipelajari atau tidak memiliki semangat untuk belajar atau apapun alasannya, membuat kita ingin belajar bersama teman-teman lain atau grup study. Dan sulitnya membangun konsentrasi malah membuat belajar sendirian atau self-study menjadi lebih memuaskan. Pernah nggak sih kamu merasa insecure jika kamu self-study, sedangkan teman-teman lain sedang mengadakan group study atau sebaliknya? Pernah nggak sih kamu merasa bingung kapan seharusnya kita self-study atau kapan kita seharusnya group study? Video ini akan menjelaskan dua hal, yaitu keuntungan dan tips menggunakan self-study serta group study. Kalau kamu saat ini lebih condong melakukan self-study, mungkin ketenangan adalah salah satu hal yang kamu cari. Jika kamu belajar sendirian, distraksi akan berkurang karena variabel yang berada di sekitarmu jauh lebih sedikit ketika belajar. Biasanya kalau udah ngumpul bareng, jarang kalau kalian nggak ngobrol, meskipun kalian ngumpul untuk belajar. Ketika belajar sendiri, kamu bakal punya kontrol penuh atas belajarmu. Kamu bisa dengan leluasa mengatur komponen yang ada di sekitarmu. Baik itu musik, posisi meja, kertas, laptop, hingga materi yang kamu gunakan. Kamu bisa membuat suasana belajar yang menurutmu sempurna. Selain itu, dengan belajar sendiri, kamu punya kontrol penuh terhadap jadwal belajar. Materi kedokteran sangat banyak, dan terkadang dibutuhkan jadwal ketat yang harus dipatuhi untuk dapat mempelajari semua materi yang ada. Self-study membantumu untuk lebih fleksibel mengatur jadwal, dibandingkan dengan group study yang lebih sering harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap orang dalam kelompok tersebut. Meskipun belajar sendirian terdengar penuh kendali dan bebas, beberapa orang perlu belajar bersama orang lain. Bahkan ada yang menjadikan group study sebuah keharusan. Group study dapat membantu pemahaman, meningkatkan dinamika, bahkan mungkin bisa memberikan motivasi. Ketika belajar, tidak memahami sesuatu adalah hal yang lumrah. Meskipun sekarang ini sudah ada Google, YouTube, dan lain-lain, tetapi pada beberapa kasus, penjelasan langsung dari seorang yang kita kenal dapat lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman. Hal ini dikarenakan teman kita juga menjalankan kurikulum pembelajaran yang sama. Tidak hanya itu, pertanyaan-pertanyaan yang spesifik juga dapat kita tanyakan, dibanding dengan internet yang butuh beberapa waktu sampai kita benar-benar menemukan jawaban yang kita inginkan. Dan terkadang, meskipun kamu benar-benar ingin menjadi dokter, belajar kedokteran bisa jadi sangat membosankan. Dan kita semua mungkin pernah mengalami itu. Mungkin kamu bosan karena terus membaca buku, mendengar lecture, dan menghafal di pojok ruangan sendirian. Belajar bersama bisa memberikan keseruan yang baru, warna baru, suasana baru, sehingga membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir, dengan belajar bersama, kamu bisa menjadikan teman-temanmu sebagai perbandingan. Bukan maksudnya membanding-bandingkan kepintaran, tapi manfaatkan kondisi. Cari tahu apa yang temanmu tahu, tapi kamu tidak. Dari mana mereka belajar, bagaimana cara mereka menghafal, dan lain-lain. Kamu bisa saling berbagi dan mendapatkan inspirasi. Tapi kadang gak jarang kan kita merasa minder dengan kelebihan teman sendiri. Kalau kamu masih juga minder, ingat, kita harus menjadi lebih baik bukan dibandingkan dengan orang lain, melainkan dengan diri kita yang kemarin. Kata orang, the man who loves the journey will go further than the one who loves the destination. Kata kunci dari video ini adalah kapan, jadi nggak ada yang lebih baik atau buruk. Tapi kita harus tahu kapan memilih yang tepat di saat yang tepat. Kamu mungkin harus mempertimbangkan untuk self-study jika circle teman belajarmu susah untuk bertemu karena jadwal yang bertabrakan. Atau saat kamu sudah mencoba belajar bersama, tetapi ternyata malah menurunkan performa belajar masing-masing karena tipe belajar kalian yang jauh berbeda. Memang ketidakcocokan merupakan hal yang sering kali kita hadapi, terutama dari segi dinamika dan perbedaan kebutuhan dari masing-masing anggota grup. Salah satu contoh dari dinamika yang tidak cocok adalah tingkat keseriusan.
Kita misalkan dengan cerita Dedi dan Radit. Radit membutuhkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi untuk memahami suatu konsep, sedangkan Dedi membutuhkan tingkat keseriusan yang lebih rendah agar lebih santai untuk menyerap materi. Tidak ada yang salah dari kedua individu tersebut. Hanya ada perbedaan berupa perlu suasana yang berbeda, dan keperluan suasana yang bertolak belakang bisa saja sangat mengganggu bagi satu sama lain. Selain dari segi dinamika, setiap orang memiliki pekerjaan sehari-hari yang berbeda, meskipun sama-sama mahasiswa kedokteran. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan. Kita misalkan dengan sebuah cerita. Misalnya Maudi membutuhkan latihan praktek yang lebih banyak, sedangkan Najwa sudah bisa praktek dan butuh belajar teori. Ketika ini terjadi, maka rencana belajar dari studi grup akan sulit untuk bisa disinkronisasi. Apabila kamu menghadapi hal-hal seperti ini, kamu bisa mulai untuk mempertimbangkan self-study. Tapi kalau keadaan berkata lain, di mana kamu merasa mudah mencari waktu untuk bertemu, terlebih lagi jika kamu merasa tertantang dan bersemangat untuk belajar lebih banyak karena belajar bersama kelompok belajarmu, group study adalah pilihan yang tepat. Eits, perlu diingat, setelah mendengarkan pembahasan sebelumnya, bukan berarti kamu harus menolak ajakan temanmu saat melihat tanda-tanda ketidakcocokan. Bisa saja kamu menyediakan waktu self-study, tetapi juga menyediakan waktu untuk group study. Ingat, bersosialisasi juga penting, dan bisa saja kamu tetap mendapatkan informasi baru dari group study itu. Dunia kedokteran adalah alam semesta dengan kebutuhan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Jangan terlalu terpaku terkait cara belajar, tapi fokuslah pada tujuan dan hasil pembelajaran. Mengetahui diri sendiri dan melaksanakan self atau group study untuk belajar lebih efektif memang baik, tetapi terkadang rasionalitas juga bisa menutup kemungkinan perkembangan yang tidak diperhitungkan. Keseimbangan juga dibutuhkan dalam dunia belajar. Jadi, akan lebih baik lagi apabila kamu bisa membagi waktu antara self dan group study. Tidak enak dong apabila kamu selalu datang ke group study hanya untuk mendapatkan ilmu dari temanmu dan tidak memberikan kontribusi apa-apa. Tidak baik pula apabila kamu hanya fokus bertemu teman-teman karena tidak enak dan kamu tidak ada waktu self-study. Jadi, seimbanglah.